Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la'aqutanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Bagaimana caranya setan menjerumuskan manusia? Sahabat inspiratif yang berbahagia, kita harus selalu dan sangat berhati-hati terhadap yang namanya godaan setan. Karena sebagaimana surat yang saya bacakan tadi, surat Al-A'raf ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Setan mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, karena Engkau telah mencap kami sebagai pembangkang, sebagai orang zalim, sebagai orang kafir, ya Allah, aku tidak terima, ya Allah. Aku akan datangi manusia. Aku akan halang-halangi manusia sekuat tenaga agar tidak ketemu dengan jalan-Mu yang lurus, ya Allah. Akan aku tutup pintu hidayahnya, ya Allah. Aku akan menghalang-halangi manusia, ya Allah. Terus aku akan mendatangi manusia dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Akan aku lakukan terus-menerus, ya Allah. Maka Engkau, ya Allah, tidak akan menemui mereka kebanyakan menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, ya Allah." Begitu yakinnya setan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan, untuk menjerumuskan, untuk menyesatkan manusia agar ada di lembah dosa dan masuk dalam neraka jahanam nanti sebagai temannya setan. Padahal Allah jelas-jelas di dalam surat Yunus, "Inna syaitana lil insani aduwwum mubin." Sesungguhnya setan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Bagaimana kita menghadapi musuh kalau kita tidak mengerti bagaimana cara kerja musuh kita untuk menghancurkan kita? Kira-kira profil setan itu seperti apa? Dengan kita mengerti profil setan, mudah-mudahan kita mempunyai cara setidak-tidaknya bagaimana menghindari dari godaan setan atau selamat dari pucuk rayu setan itu. Dalam surat An-Nas, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas." Setan menjerumuskan kita dengan waswisu, dengan was-was, dengan bisikan. Kata was-was ada yang mengatakan ini adalah suara yang lembut, suara yang halus, suara yang indah. Dan suara ini terus-menerus beriring-iringan, bagaikan suara perhiasan yang menyilaukan. Ada yang mengatakan was-was ini adalah satu niat perbuatan yang tidak atau belum dilakukan sebelumnya. Sebelumnya memang tidak ada keinginan untuk
niat berbuat jahat, berbuat buruk. Nah, ketika ada mulai niat untuk berbuat buruk itu disebut was-was. Niat untuk memulai perbuatan buruk itu adalah bisikan setan. Ada lagi yang mengatakan bahwa was-was adalah bagaimana setan menciptakan situasi dengan bisikannya agar pikiran manusia, agar hati manusia melihat menjadi terbalik. Melihat yang bahaya, melihat yang buruk, seolah-olah sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik itu menjadi kelihatan baik untuk dilakukan. Begitu beratnya bisikan setan. Sampai-sampai ketika kita menghadapi was-was ini, kita diperintahkan Allah, dicontohkan Allah untuk menyebut Allah 3 kali dengan nama 3 besar. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Coba kalau kita menghadapi gangguan yang namanya falak, kita menyebut nama besar Allah Subhanahu wa ta'ala 1 kali saja. Qul a'udzu birabbil falak. Ini gambar, seolah-olah menggambarkan kepada bahwa was-was ini patut mendapatkan perhatian yang lebih dari kita untuk semakin berhati-hati agar kita tidak tergelincir dari bujuk rayu setan yang senantiasa akan mengganggu kita. Bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan di mana posisi setan ketika mengganggu kita. Dalam riwayat Bukhari Muslim, inna syaitana yajri fil insani majrad dami. Sesungguhnya setan masuk ke dalam diri manusia itu melalui aliran darah anak cucu Adam. Begitu strategisnya setan menempatkan diri di dalam diri manusia untuk menyerumuskan. Dia masuk ke dalam darah, aliran darah yang mengalir sampai ke otak, sampai ke kaki, sampai ke tangan. Digambarkan oleh Rasulullah betapa strategisnya setan menempatkan diri untuk melakukan serangan-serangan supaya manusia terjerumus, terbuai oleh bujuk rayunya. Sahabat inspiratif yang berbahagia, ada satu lagi yang perlu kita perhatikan dalam satu riwayat Bukhari. Asyaitanu jathimun ala qalbi ibnu Adam. Wa idza dzakarallaha khalasa. Wa idza ghafala waswasa. Asyaitanu jathimun ala qalbi ibnu Adam. Setan tiarap dalam hati manusia, dalam hati anak cucu Adam. Dia tiarap sebagaimana seorang tentara yang bersiap-siap melakukan serangan dengan penuh kesabaran. Dibidik, ditunggu kapan saat yang tepat untuk melakukan serangan. Fa idza dzakarallah, ketika anak cucu Adam itu mengingat Allah, ketika dia dalam keterjagaan keimanannya, keterjagaan kebaikannya, maka setan khanasa, setan bersembunyi. Ada yang mengatakan khanasa ini mundur. Mundur yang bagaimana? Mundur untuk maju kembali. Oh, orang ini lagi baik, lagi penuh kesadaran yang baik. Oh, aku tunggu. Dia tiarap, dia bersembunyi. Sembunyi bukan untuk lari, tapi sembunyi untuk muncul lagi pada saat menunggu saat yang tepat. Dia mundur bukan mundur teratur untuk melarikan diri dari pertempuran, bukan. Menunggu saat yang tepat untuk maju kembali, menggagalkan manusia agar tidak ketemu jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim.
nggak maju. Tetapi ketika manusia itu sedang lengah, dia was-wasa, dia membisik-bisikkan keindahan-keindahan yang membuai manusia dalam kesesatan. Manusia selalu ditunggu pada saat yang tepat. Pada saat yang tepat supaya dia bisa mengikuti pucuk rayu. Dia tidak dari tempat yang jauh. Dari dalam diri manusia itu seperti digambarkan dalam riwayat Bukhari tadi. Dia ada dalam aliran darah manusia itu. Sahabat inspirasi yang berbahagia. Seorang sufi menggambarkan dengan gambaran yang sangat mudah dipahami. Sangat baik sekali. Setan ketika menjerumuskan manusia tidak langsung pada intinya. Misalnya, ketika kita siang-siang pulang dari kerja atau dari mana saja sampai di rumah ada adzan zuhur, setan tidak membisikkan jangan sholat zuhur. Tidak. Apa yang dibisikkan setan? Kamu baru datang, kamu masih lelah, istirahat dulu lah. Bisikan setan begitu halus, istirahat dulu. Orang waktunya zuhur masih panjang. Begitu kita mendengarkan bisikan-bisikan yang memberikan argumentasi di dalam kepala supaya kita memilih istirahat itu, maka ada bisikan lagi, tidur dulu lah supaya lelahmu hilang. Lalu dia ketika orang sudah mulai semakin lupa lagi, dia tidur. Tidur sebentar dulu lah. Bisikan setan. Begitu dia tidur sebentar terbangun, dibisikkan lagi. Lelahmu belum habis. Kenapa kamu harus bangun? Waktu zuhur masih panjang. Pada saat itulah ketika dia memutuskan untuk tidur, bisikan setan, sudahlah, gak usah sholat, gak apa-apa. Begitu strategisnya, begitu gigihnya, begitu sabarnya setan mengganggu manusia supaya terjerumus. Dan manusia secara tidak sadar, dia sebetulnya tidak menyadari kalau dia sebetulnya telah dibisik-bisiki setan untuk jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat inspiratif yang berbahagia, begitu berat memang yang kita hadapi. Setan menempatkan diri pada tempat yang sangat strategis. Dengan penuh kesabaran, menunggu saat yang tepat supaya berhasil misinya menggagalkan manusia untuk selamat dalam kehidupan di dunia. Setan menghalang-halangi manusia agar tidak ketemu jalan yang lurus. Dengan jalan datang dari berbagai arah. Dari depan, dari belakang, samping kanan, samping kiri. Semua dilakukan secara terus-menerus agar dia mendapatkan teman di neraka jahanam nanti dalam siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat sekali. Lalu bagaimana peluang kita untuk selamat dari serangan-serangan setan ini? Dalam surat Al-Isra ayat 65, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakil. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya tiada kuasa bagimu terhadap mereka, terhadap gangguan setan itu. Memang begitu berat. Lalu selanjutnya Allah mengatakan, cukuplah menyandarkan diri kepada Allah, berlindung diri kepada Allah,
dari godaan setan yang terkutuk itu. Bacaan-bacaan kita banyak, misalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, lindungilah kami dari godaan setan yang terkutuk. Masuk di dalamnya surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah, doalah kepada Allah, Malikin nas, rajanya manusia, penguasa manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Dari godaan setan yang berujung was-was itu, yang caranya menggunakan khanas. Dia tersembunyi, dia maju mundur, agar misinya berhasil. Sahabat inspiratif yang berbahagia. Dengan demikian, kita mesti ekstra hati-hati di dalam kehidupan ini. Kita harus sangat berhati-hati agar kita tidak mudah tergoda oleh bujukan setan.